STY akan membawa tim terbaik saat melakoni laga pertama di Basra International Stadium. Jadi 2 hari lagi besok lusa ini para pemain tim nasional Indonesia kita akan berangkat ke Irak. Kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mampir dan juga like komen di konten-konten saya. Jadi kali ini kita akan membahas pembukaan Piala Dunia U17 yang akan berlangsung di Surabaya hari ini. Tapi sebelumnya kita akan membahas tentang persiapan Sintayong yang semakin matang untuk menghadapi laga perdana melawan Irak di Basra International Stadium. Jadi 2 hari lagi tim nasional senior ini akan berangkat ke Irak. Persiapan yang sudah dilakukan oleh tim nasional Indonesia ini akan membawa 3 poin, saya yakin. Kenapa kok saya sampai yakin bahwa Indonesia nanti akan menggondol 3 poin? Karena dari beberapa FIFA match di Indonesia ini sudah mendapatkan poin yang luar biasa. Kita tahu sekali. Padahal kala itu belum adanya para pemain-pemain keturunan yang bergabung. Mungkin diantaranya memang sudah ada sih, tapi ada kayak seperti Sandy Walsh juga belum bisa bergabung, tapi juga mendapatkan poin yang luar biasa. Terus terutama kita teringat waktu melawan Kuwait berapa bulan yang lalu, tetapi ternyata timnas Indonesia ini juga mampu mencuri poin di Kuwait kala itu. Bayangkan, mencuri poin di kandang lawan. Mungkin di awal-awal laga memang kita kelihatan seperti kedodoran karena mungkin biasalah pada laga pertama apalagi melawan tim tuan rumah pasti ada sesuatu yang membuat para pemain nervous. Tapi kala itu memang godokan Sintayong ini membuktikan bahwa para pemain tim nasional Indonesia kala itu sama sekali tidak ada kayak seperti demam panggung, tapi langsung chemistry-nya itu langsung terbentuk waktu itu. Oke, mungkin kala itu memang Indonesia lebih ketinggalan terlebih dahulu 1-0, tapi akhirnya di akhir pertandingan mampu memutarbalikkan fakta dan Indonesia unggul 2-1. Meskipun kita tahu di pertandingan berikutnya Indonesia cuma kalah salah 1-0 dari Jordania, tapi di laga yang lainnya Indonesia mampu mengalahkan lawan-lawannya seperti Nepal juga. Jadi kala itu memang belum ada Shane Patinama ataupun Sandy Walsh. Jadi tapi permainannya luar biasa. Apalagi kalaupun Sintayong nanti memasang skema yang seperti dilakukan saat melawan Kuwait, saya kira Indonesia akan mempunyai benteng pertahanan yang ciamik banget. Karena kalau menurut saya benteng pertahanan saat ini adalah pertahanan tim nasional Indonesia yang terbaik. Saya kira sangat sulit dibobol oleh tim-tim lawan. Kita tahu meskipun saat melawan Argentina kita juga kalah, tapi kalau kita melihat dari keseluruhan permainan Indonesia ketika Indonesia menerapkan strategi bertahan sangat bagus sekali. Sekelas Argentina pun hanya mampu membobol 2-0 pada gawang Indonesia. Jadi kali ini saya yakin Sintayong akan menurunkan skema terbaiknya. Saya kira game plan dari Sintayong ini nanti akan benar-benar selalu ada perubahan dalam setiap beberapa menitnya. Mungkin ketika awal-awal Sintayong menggunakan skema A, mungkin di akhir babak kedua pada menit 35-40 akan berubah lagi skemanya. Begitu juga pada babak kedua. Saya kira untuk pemain-pemainnya kita tahu dari lini belakang kali ini pastinya Sintayong ketika akan memasang strategi 3-5-2, 3 benteng pertahanan ini sangat luar biasa. Apalagi nanti di lini tengah akan dipasang para pemain-pemain yang mempunyai pengalaman luar biasa juga di Liga Eropa. Mungkin di bagian kanan nanti Sandy Walsh memang tetap diplot untuk babak pertama, dan juga di kiri ada Shane Patinama. Mungkin di babak pertama antara Sandy Walsh dan Shane ini akan dipasang berbarengan. Kemudian di lini tengah Mark Klok saya kira masih dipercaya, kemudian akan berdampingan mungkin di babak pertama dengan Ricky Kambuaya ataupun dengan Rahmat Irianto.
Kalau kita melihat pertandingan kemarin saat babak pertama Rahmat Irianto ini dipasang, saya kira Indonesia juga mempunyai serangan-serangan yang bagus juga, akan tetapi ketika Ricky Kambuaya dimasukkan, permainan juga lebih mencair. Kita tahu besok kita tidak adanya Ivar Jenner, ini akan juga mengurangi daya gedor dari lini tengah, akan tetapi Sintayong pasti mempunyai skema-skema yang berbeda ketika tidak adanya Ricky Kambuaya ataupun jika tidak adanya Ivar Jenner, pasti akan ada perubahan-perubahan permainan. Di lini depan saya kira pasti babak pertama Rafael Struijk akan tetap dipasang. Mungkin akan berdampingan dengan Dimas Derajat. Mungkin kalau untuk Ramadan Sananta saya kira lebih cocok dimasukkan pada babak kedua, karena Ramadan Sananta ini belum mampu untuk menstabilkan staminanya untuk tetap stabil pada pola 99 level yang diinginkan oleh para pemain-pemain tim nasional Indonesia. Kalau kita berbicara di lini belakang, maka kita pasti akan berbicara lini gedornya dari Irak. Kita tahu lini gedor dari Irak ini mempunyai kecepatan yang sangat luar biasa. Meskipun dia berada di barisan penyerangan Irak, akan tetapi para striker dari Irak ini ketika mendapatkan serangan balik, mereka langsung cepat mundur di belakang untuk membantu pertahanan dari Irak. Kita tahu adanya hampir 80% dari para pemain Irak ini memang benar-benar para pemain-pemain yang bermain di top Liga Eropa, karena dari pemain Irak pun juga banyak sekali para pemain-pemain naturalisasi. Jadi kalau pada pertandingan pertama ini nanti Indonesia mampu memenangkan atau minimal seri, ini nanti akan memuluskan tim nasional Indonesia pada laga-laga berikutnya. Mungkin setelah 5 hari akan berangkat ke Manila untuk menghadapi Filipina. Jika pada laga pertama saat melawan Irak ini Indonesia akan mampu meraih poin, kemungkinan besar saat berlaga di Filipina Indonesia pun pasti akan mampu meraih poin. Secara tidak langsung ketika di awal pertandingan atau leg pertama ini tim nasional Indonesia sudah mengantongi poin, maka mentalnya pun akan semakin terbentuk dan semakin luar biasa. Jadi untuk pertandingan berikutnya akan benar-benar lebih kepercayaan diri yang meningkat. Kita tahu ketika pemain bola ini kepercayaan dirinya sudah mulai pada performa terbaiknya, maka permainannya pun semakin istilahnya mencair, dan untuk chemistry antar pemain pun juga semakin bagus tanpa mengurangi fokus saat permainan itu berlangsung. Terus berikutnya pada 2024 nanti akan menghadapi Vietnam. Saya kira ketika pertandingan pertama kedua Indonesia ini akan mendapatkan poin minimal 4 lah, 1 saat melawan Irak, 3 saat melawan Filipina. Apalagi kalau saat melawan Irak dan Filipina ini udah mendapatkan 2 poin penuh yang jumlahnya 6, maka Indonesia akan semakin lancar untuk masuk ke babak fase berikutnya, yaitu di babak 18 besar. Jadi saya kira saya tetap yakin dengan Sintayong berkaca pada FIFA Matchday yang lalu pun saat melawan Turkmenistan ataupun Palestina, Indonesia juga mampu menyapu bersih poin-poin tersebut, karena kita tahu level-level Turkmenistan dan juga Palestina itu berada di atas Indonesia, tapi kita mampu mengimbangi bahkan mengalahkan mereka. Jadi kali ini saat melawan Irak, saya tetap yakin Sintayong akan menurunkan skema game plan yang terbaik untuk meraih poin ini semuanya. Tetap semangat, tetap dukung. Berikutnya, hari ini kita akan menghadapi Piala Dunia yang pembukaannya akan dilakukan di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keren, kandang bonek ini. Pada laga pertama ternyata bukan Indonesia, tapi Indonesia akan melakoni laga pada malam hari sekitar jam 8 setelah pembukaan seremoni Piala Dunia U17, karena di laga pertama hari ini sore sekitar jam 4 ini akan ada pertandingan pertama, yaitu Panama melawan Maroko. Jika Indonesia nanti malam ini sudah mampu untuk meraih poin juga, maka langkah berikutnya timnas U17 ini pastinya akan mendapatkan kesempatan ataupun mental yang lebih bagus lagi untuk melakoni laga berikutnya. Kita tahu
mungkin timnas Indonesia saat ini yang umur 17 ini berbagai alasan dilontarkan bahwa karena persiapannya cukup pendek, sedangkan para pemain timnas yang lainnya memang sudah ada proses-proses persiapan selama berapa tahun ke belakang, tapi Indonesia hanya berapa bulan. Tapi harapannya tetap Indonesia harus lolos dan harus juara kalau bisa. Para pemainnya mungkin kita sudah tahu, para pemain-pemain dari timnas Indonesia U17 ada 2 pemain keturunan yang akhirnya mampu dan istilahnya lolos bersaing dalam seleksi saat TC di Jerman. Mungkin kita akan mempercayakan dari asisten ataupun pelatih pembantu, yaitu Frank Marmut itu yang pelatih saat di Jerman itu nantinya semoga nanti akan memberi kontribusi yang luar biasa untuk para tim nasional U17 yang akan berlaga hari ini. Jadi harapan besar ada di timnas U17, semoga mereka nanti mampu menerapkan game plan ataupun strategi yang diberikan oleh coach Bima Sakti. Tetap yakinlah kita sebagai pecinta sepak bola tim nasional Indonesia tetap 100% mendukung, apapun hasilnya tetap kita dukung, tapi harapan utama adalah mampu untuk meraih penuh. Karena apa? Jika di laga pertama pada pembukaan kali ini Indonesia bisa meraih poin, saya kira untuk pertandingan berikutnya akan lebih mudah, meskipun lawan yang dihadapi bukan tim yang sangat lemah. Ada Maroko dan juga Panama. Di laga pertama akan menghadapi Ekuador. Kita tahu Maroko juga banyak sekali para pemain-pemain keturunan ataupun naturalisasi. Tetap sehat, tetap waras, Indonesia juara.